Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanus Diego Daliawan. Saya mahasiswa dari Stisipol dan Mawacana Metro dengan NPM 191210018 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan organisasi. Ada beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ialah yang pertama, pengertian pengembangan organisasi. Yang kedua, teknik pengembangan organisasi. Yang ketiga, model pengembangan organisasi. Yang keempat ialah agen pengubah pengembangan organisasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi ialah cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Menurut Stephen P. Robbins, pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori dan praktik pengembangan organisasi didasarkan pada beberapa asumsi penting. Yaitu yang pertama, manusia sebagai individu. Yang kedua, manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Yang ketiga, manusia sebagai wadah organisasi. Selanjutnya, teknik pengembangan organisasi. Yang pertama ialah latihan kepekaan atau sensitivity training. Sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang pertama yang diperkenalkan dan yang paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga dengan T-group atau training group. Grup di sini berarti peserta terdiri atas 6-10 orang. Pemimpin kelompok membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua ialah pembentukan tim atau team building. Team building adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Survei umpan balik atau survei feedback ialah dalam teknik survei ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya, persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini dibalikan pada setiap peserta, diumpan balikan kepada setiap peserta, termasuk para penyedia dan manajer yang terlibat. Yang selanjutnya ialah transactional analysis. Transactional analysis adalah teknik yang berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. Yang selanjutnya intergroup activities. Intergroup activities berfokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Yang selanjutnya ialah proses consultation. Proses consultation, dalam proses consultation, konsultan pengembangan organisasi mengenai komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Dan yang terakhir adalah third part peacemaking. Third part peacemaking adalah teknik konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara mengenai sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Dan selanjutnya di sini ada model pengembangan organisasi. Model pengembangan organisasi, pembuatan model pengembangan organisasi sangatlah perlu untuk dapat mempertajam dan mempermudah komunikasi antar agen pembaru dengan mereka yang berada dalam organisasi tersebut. Model yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa suatu program pengembangan organisasi haruslah mulai dari pengenalan bahwa dalam organisasi tersebut terdapat persoalan. Persoalan dilakukan dengan sehingga tercapai suatu kesamaan pendapat
Berdasarkan persoalan tersebut, dilakukanlah analisa organisasi yang dimaksudkan baik untuk meneliti kembali persoalan tersebut maupun untuk mencari sebabnya. Hasil analisa perlu disampaikan kepada anggota organisasi dalam bentuk umpan balik. Selanjutnya, tanggapan terhadap umpan balik tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan strategi perubahan. Kemudian strategi tersebut dilaksanakan dalam bentuk intervensi nyata untuk kemudian diukur dan dinilai hasilnya. Dan pada akhirnya disampaikan berupa umpan balik. Selanjutnya ialah manfaat model pengembangan organisasi. Yang pertama, berguna untuk lebih dapat memahami persoalan dan organisasi itu sendiri. Yang kedua, bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu persoalan dan usaha pemecahannya. Yang ketiga, bermanfaat untuk menyusun langkah-langkah tindak dalam melakukan pengembangan organisasi. Agen pengubah dalam pengembangan organisasi. Dalam rumusan Havelock pada tahun 1973, agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan atau suatu inovasi berencana. Inovasi sendiri adalah pengenalan dan penerapan hal-hal, gagasan, ide-ide baru. Agen pengubah atau change agent dapat berasal dari yang pertama agen perubahan eksternal. Agen perubahan eksternal adalah individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugasi untuk memberikan usulan terhadap perubahan. Yang selanjutnya ialah agen perubahan internal. Agen perubahan internal adalah staf ahli dalam organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Yang ketiga ialah agen perubahan eksternal internal. Agen perubahan eksternal internal adalah suatu usaha memadukan orang-orang dari dalam dan luar organisasi dengan mengambil manfaat atau kelebihan dan mengurangi kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Karakteristik agen pengubahan dalam pengembangan organisasi. Menurut Havelock pada tahun 1970, agen pengubah dalam pengembangan organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, agen pengubah harus memiliki nilai-nilai dan sikap mental atau attitude. Yang kedua, agen pengubahan harus peka. Yang ketiga, agen perubahan harus mempunyai keterampilan. Dan yang akan kita bahas selanjutnya ialah peran utama agen pengubah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, sebagai katalisator yang menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Yang kedua, sebagai pemberi pemecahan persoalan. Yang ketiga, sebagai pembantu proses perubahan, yaitu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai yang pertama, bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan. Yang kedua, bagaimana mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan. Yang ketiga, mendapatkan sumber-sumber yang relevan. Yang keempat, memilih atau menciptakan pemecahan masalah. Dan yang kelima, menyesuaikan dan merencanakan tahapan pemecahan masalah. Ya, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.